Nabi yang diriwayatkan At-Tirmidzi, ridha Rabbi fi ridha walidi wa saqatar Rabbi fi saqatar walidi. Artinya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Saya teringat perkataan Ustaz Abdul Somad. Beliau pernah berkata, cara mendapat ridha Allah pancing dengan ridha orang tua. Terbukti أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. صدق الله العظيم. Buat Ainan nada langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji bersyukur atas kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit sebagai atap, bumi sebagai tikar, yang dihiasi dengan rumput yang hijau, ranau, subur dan makmur. Selawat beriring salam tak lupa pula kita ajarkan kepada seorang pemuda Makkah yang wafat di Madinah, juga yang bekerja tanpa gaji, berpakaian tanpa dasi. Siapakah beliau, Kak? Oh, siapakah beliau? Tak tahu, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merendahkan kaum jahiliyah demi menegakkan panji-panji Islam di permukaan bumi yang panas. Selawat kepada al-sahabat beliau yang berdiri sebahu dengan beliau, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ke gunung sama-sama mendaki, ke jurang pun sama-sama menerjun, dalam rangka menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tengah penyembah berhala. Salam sejahtera kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin illa yaumil qiyamah. Ulama ibarat lampu jika gelap, ibarat tongkat jika licin. Ulama ibarat payung jika hujan, ibarat sampan jika banjir. Inilah ulama. Kami selaku hamba yang dhaif tak lupa pula mengaturkan kata-kata pilihan kami yang mulia Al-Mukarram walidi kita bersama
selaku pimpinannya pesantren Mabul Muhajir beserta keluarga beliau yang mulia, kepada Dewan Guru yang mengajarkan kami baik siang maupun malam, yang tidak kenal lelah mengharap upah dan jas, hanya mengharap keridhaan Allah. Yang terhormat kepada Tengku Dewan Juri yang sedang melaksanakan tugasnya masing-masing. Yang istimewa sekali kepada MC pada malam ini yang sudi kiranya memanggil nomor undian kami, guna dan maksud tak lain dan tak bukan hanya untuk melepaskan satu masyarakat yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa kita berbakti kepada kedua orang tua? Karena dicatat sebagai suatu kewajiban. Allah menjawab pertanyaan ini dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, وَوَصَّيْنَا إِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ Sadaqallahul Azim. Artinya, dan kami pernah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kedua orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat tadi menunjukkan bahwa besarnya jasa ibu kepada kita sejak dalam kandungan kurang lebih 9 bulan lamanya sampai muncullah kita sekarang. Bayangkan saja, semenjak dalam kandungan, dikandungnya yang semakin memberat, ibu membawa kita kemanapun beliau ikut pergi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biru walidaini wajibu, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Kakak, abang, ibu kita sangat mengandung untuk kita. Kalau mau tidur, guling ke kanan, sakit guling ke kiri, sakit terlentang, sakit apa lagi? Sungguh-sungguh sakit rasanya, Masya Allah. Kalau ingat rasanya membahagiakannya di dunia dan di akhirat. Nah, siapa yang masih ingatkah berapa baik air susu yang kita minum, bang? Oi, berapa nasi jeragan pantasan bang Wahyu gendut? Berapa penetesan darah yang keluar saat dilahirkan? Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, sekalipun ku bawa beliau kaki dengan puluhan kali, tapi beliau tidak mampu menembus jasa kedua orang tuaku. Sebab betapa mulianya seorang ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan At-Tirmidzi, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa saqatar Rabbi fi saqatar walidi. Artinya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Saya teringat perkataan Ustaz Abdul Somad. Beliau pernah berkata, cara mendapat ridha Allah pancing dengan ridha orang tua, terbuka pintu rezeki kita. Makanya hidup kita sulit, dari huruf kuning saja sudah kelihatan sulitnya. Kenapa? Karena tidak pernah menyenangkan hati kedua orang tuanya. Senangkan hatinya. Walau beliau seperti raja, itu kata Pak Ustaz Abdul Samadnya. Kalau tak percaya, telepon lewat WA saya, biasa kirim tausiahnya. Bagaimana lagu yang didendang Roma Irama, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan yang
Walau mereka bangga. Kaum muslimin rahimakumullah, dari uraian singkat tadi dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, janganlah kalian merasa cukup dengan tahta dan jabatan, sebab ridha orang tua lebih utama. Dua, namun kita sebagai kesayangan ibunda, hadiah yang terbaik untuk mereka. Hanya ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya turun dari mimbar yang berbahagia ini, saya akan tinggal satu pepatah saja. Rumah muslimah bau dan simpang, tamang udaram indah lagona. Lan pidato hanya harap kemenang, yang penting senang ayangon poma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.